Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Kusumaningtyas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai judul metodologi penelitian saya dengan judul Pengaruh Struktur Modal, Kepemilikan Institusional, dan Profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur dan subsektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2017 sampai 2022. Dibuat oleh saya sendiri, Marcella Kusumaningtyas, dengan NIM 2020-12-11-032, serta dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Karta, SE, ME, AK, CA. Yang pertama, latar belakang masalah, struktur produk domestik bruto atau PDB Indonesia, sektor industri makanan dan minuman, untuk penanaman modal dalam negeri, atau PMDN triwulan 3 tahun 2017 mencapai 27,92 triliun atau meningkat sebesar 16,3%. Lalu tahun 2019 tiga sektor memiliki pangsa terbesar, yaitu industri dengan hampir 20%, perdagangan 20%, serta perdagangan sebesar 13,01%, dan pertanian sebesar 10,01%. Namun dalam 2020, secara sektoral, yang berkontribusi penurunan IHSG menurut urutan teratas year to date yaitu sektor manufaktur, yaitu sebesar minus 33,10%. Perusahaan dalam sektor consumer goods industry biasanya memiliki pertumbuhan dan nilai transaksi yang tinggi. Namun pandemi COVID-19 ini berdampak negatif pada pembelian saham di sektor tersebut. Seperti yang terlihat pada contoh penurunan pendapatan komprehensif saham Kino, yaitu sebesar 65,8% dari semester 1 2019 ke semester 1 2020 menurut Sari 2020. Selanjutnya, karena perkembangan virus COVID-19 merupakan faktor eksternal yang dapat secara tidak langsung memengaruhi pembelian saham, terutama di Bursa Efek Indonesia dalam perusahaan sektor consumer goods industry. Peristiwa COVID-19 telah meningkatkan volatilitas pasar saham, seperti yang ditunjukkan dengan harga saham yang dihasilkan oleh perusahaan. Semakin tinggi harga saham, maka akan semakin tinggi pula nilai atas perusahaan tersebut. Sebaliknya, jika harga saham semakin rendah, maka nilai perusahaan yang terbentuk juga semakin rendah. Maka di sini nilai perusahaan merupakan salah satu indikator keberhasilan bagi manajer dalam mencapai kinerja yang baik untuk perusahaan. Bagi investor, nilai perusahaan memiliki peran penting dalam menentukan persepsi dan keputusan investasi apa sih yang akan diambil. Maka karena itu, aspek ini menjadi penting bagi perusahaan untuk diperhatikan guna menarik minat investor agar mereka tertarik untuk menginvestasikan dananya pada perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya ada persoalan di struktur modal. Itu merupakan masalah yang sangat krusial bagi setiap perusahaan. Sebab baik buruknya struktur modal akan mempunyai pengaruh yang langsung terhadap posisi keuangan perusahaan. Suatu perusahaan yang mempunyai struktur modal yang tidak baik dan mempunyai hutang yang sangat besar akan memberikan beban berat pada perusahaan yang bersangkutan. Sehingga tingginya harga saham akan menaikkan juga nilai perusahaannya dan kemakmuran investor akan meningkat. Sebaliknya, rendahnya harga saham berpengaruh di nilai perusahaan, di mana jika nilai perusahaan rendah mengakibatkan atau dianggap investor terhadap perusahaan kurang baik. Karena hal ini dikarenakan harga saham artinya ilustrasi dari nilai aset perusahaan yang sesungguhnya dapat dipengaruhi oleh peluang investasi. Lalu, faktor-faktor lain apa yang dapat memberikan pengaruh terhadap nilai perusahaan? Yaitu ada beberapa. Salah satunya ada kepemilikan institusional.
mengacu pada kepemilikan saham dalam suatu perusahaan oleh instansi di luar perusahaan, seperti pemerintah, bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, perusahaan luar negeri, dan institusi lainnya. Di mana tingkat kepemilikan institusional yang tinggi cenderung memicu upaya pengawasan yang lebih intensif oleh pemegang saham institusional, sehingga dapat mengurangi resiko penyalahgunaan yang dilakukan oleh manajer perusahaan. Selain itu, di sisi lain, kepemilikan ini terjadi ketika seorang individu atau kelompok mengendalikan sebagian besar saham yang dimiliki sebagai saham tersebut, sehingga saham tersebut memiliki dominasi relatif dibandingkan dengan saham yang dimiliki oleh pihak lain. Selanjutnya, faktor lain ada profitabilitas, yang dimana merupakan indikator kinerja keuangan yang sangat kuat, yaitu atau utamanya pada suatu perusahaan dikatakan baik adalah jika profitnya meningkat. Karena profitabilitas menjadi sumber utama penghasilan bagi perusahaan. Tingkat profitabilitas yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan dan memberikan imbal hasil yang memadai kepada pemegang saham. Tingkat profitabilitas yang stabil dan konsisten juga dapat memberikan keyakinan kepada investor dan pasar modal bahwa perusahaan memiliki prospek keberlanjutan jangka panjang. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan berpotensi meningkatkan nilai pasar perusahaan. Selanjutnya, ada beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, yaitu salah satunya ada menurut Fernandez Muniaga tahun 2013, yaitu mendapatkan hasil bahwa struktur modal, profitabilitas, serta struktur biaya tidak berpengaruh secara bersamaan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan profitabilitas dan struktur biaya tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Peneliti yang dilakukan juga oleh Herfinta Sahara mendapatkan hasil atau menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, struktur modal, dan leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sedangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sehingga berdasarkan dari latar belakang tersebut, saya tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul pengaruh struktur modal, kepemilikan institusional, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur, subsektor consumer goods, pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek tahun 2017 hingga 2022. Selanjutnya, mengenai identifikasi masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama, identifikasi masalah. Ada banyak elemen yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan bisnis. Dalam penelitian ini, peneliti memilih struktur modal, kepemilikan institusional, dan profitabilitas yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan pada perusahaan subsektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 hingga 2022. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis bukti empiris efek struktur modal terhadap nilai perusahaan pada perusahaan subsektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 hingga 2022. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis bukti empiris efek kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur subsektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 hingga 2022. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui serta menganalisis bukti empiris efek profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur subsektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 hingga 2022.
Manfaat dari penelitian ini itu ada 3. Yang pertama bagi perusahaan, yaitu dengan dilakukannya penelitian ini, maka diharapkan bahwa dapat memberikan informasi buat dijadikan pedoman pada perusahaan untuk menaikkan nilai perusahaannya. Yang kedua bagi investor, yaitu diharapkan dapat menyampaikan tambahan dalam hal pertimbangan pengambilan keputusan investasi di perusahaan manufaktur subsektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 hingga 2022. Lalu yang ketiga bagi ilmu pengetahuan. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan untuk menambah pengetahuan, pemahaman, dan pengertian hubungan pengaruh struktur modal, kepemilikan institusional, serta profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, ada teori. Pada teori di sini ada 2. Yang pertama ada agensi teori, di mana agensi teori menjelaskan hubungan antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen adalah pihak dalam persetujuan pemegang saham yang bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Hal ini membuat manajemen bertanggung jawab langsung kepada pemegang saham untuk semua pekerjaan yang mereka lakukan. Ketika kedua belah pihak mempunyai tujuan yang sama, yaitu memaksimalkan nilai perusahaan, maka dapat diasumsikan bahwa agen akan bertindak untuk kepentingan pemegang saham. Selanjutnya, agen memiliki pengetahuan yang maksimal atau complete knowledge, sedangkan prinsipal memiliki keunggulan kekuasaan atau discretion. Artinya, kedua belah pihak memiliki kepentingan pribadi atau self-interest dalam setiap keputusan yang diambil. Salah satu implikasi komprehensif yang mungkin terjadi adalah rendahnya dividen yang diterima prinsipal karena faktor permainan yang diterapkan oleh agen atau oleh manajemen, sehingga perbedaan kepentingan prinsipal dan agen menimbulkan adanya suatu keagenan, yaitu di mana masalah manajer cenderung mendahulukan kepentingannya sendiri di atas kepentingan pemegang saham. Kontrol dan pemantauan untuk mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang saham menghasilkan biaya, di mana biaya agensi adalah biaya yang dikeluarkan pengusaha untuk meningkatkan nilai perusahaannya. Masalah dapat diselesaikan dengan sistem kontrol yang dapat menyelaraskan kepentingan pemegang saham dan manajemen. Masalah kantor diselesaikan dengan bantuan struktur kepemilikan. Yang di sini struktur kepemilikan terdiri dari kepemilikan administratif dan kepemilikan institusional. Lalu yang kedua ada teori signal teori, yang dimana teori sinyal itu adalah salah satu pilar teori untuk memahami manajemen keuangan. Secara umum, sinyal itu dapat didefinisikan sebagai sinyal yang diberikan perusahaan atau manajer kepada pihak luar atau investornya. Sinyal-sinyal ini bisa bermacam-macam bentuknya, baik yang bisa dikenali secara langsung maupun yang membutuhkan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahuinya. Terlepas dari bentuk atau sifat sinyal tersebut, semua bertujuan untuk menyampaikan sesuatu dengan harapan pasar atau pihak luar akan mengubah nilai perusahaannya. Artinya, sinyal yang dipilih harus mengandung kekuatan informasi atau information content sehingga dapat mengubah penilaian pihak di luar perusahaan menjadi lebih baik. Secara umum, teori sinyal mencoba memahami bagaimana satu sinyal berharga atau berguna, sementara sinyal lainnya tidak berguna. Teori sinyal juga mempelajari bagaimana sinyal berhubungan dengan karakteristik yang tercermin di dalamnya dan elemen mana dari sinyal atau masyarakat sekitar yang membuat sinyal tersebut kredibel dan menarik. Selain itu juga teori ini mengkaji apa yang terjadi ketika sinyal implisit tidak sepenuhnya meyakinkan,
atau seberapa besar ketidakpastian yang dapat ditoleransi sebelum sinyal menjadi tidak berarti sama sekali. Signaling theory juga merupakan sinyal yang menggambarkan keadaan perusahaan kepada investor sebagai tanggung jawab pengelolaan perusahaan. Agar sinyal yang diberikan berfungsi, kemudian harus ditaklukkan oleh pasar dari pandang baik dan tidak mudah ditiru oleh perusahaan investor lainnya. Suatu perusahaan pasti akan untung atau rugi. Untung atau rugi ini juga menjadi berita di pasar modal, di mana laba menjadi berita baik dan yang memberikan sinyal positif yang dapat menarik investor. Serta sebaliknya, jika labanya buruk, maka akan kurang menarik bagi investor untuk melakukan investasi pada perusahaan tersebut. Maka menurut Paramita pada tahun 2012 menyatakan bahwa informasi tertentu hanya diketahui oleh manajemen, sedangkan investor tidak mengetahui informasi tersebut. Maka menjadikan informasi asimetris atau asymmetric information, yang dimana manajemen dan investor asimetri informasi terjadi ketika manajer tahu lebih banyak tentang informasi orang dalam dan prospek masa depan perusahaan daripada investor dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan kata lain, asimetri informasi muncul karena satu pihak memiliki informasi yang tidak dimiliki oleh si pihak lain. Selanjutnya ada peneliti terdahulu. Yang di sini ada beberapa peneliti terdahulu. Yang pertama ada William Rindra Rayani dan Menik Indrati pada tahun 2012, di mana dengan judul Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Price Earning Ratio terhadap nilai perusahaan. Didapatkan hasil bahwa variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Variabel likuiditas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, dan price to earning ratio berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, ada menurut Ella Natalia, Shihabuddin, dan Yanti pada tahun 2022, yang dimana dengan judul Pengaruh Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan subsektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 hingga 2019. Hasil dari penelitian ini yaitu berdasarkan uji parsial melalui uji P dengan SPSS 25, yaitu kepemilikan perusahaan institusional tidak berpengaruh terhadap nilai, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dan profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sedangkan uji F menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan profitabilitas secara bersama-sama berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, ada menurut Fernandez Muniaga pada tahun 2013, yang dimana dengan judul Struktur Modal, Profitabilitas, dan Struktur Biaya terhadap nilai perusahaan pada perusahaan industri keramik, porselen, dan kaca periode 2007 hingga 2011, yang mendapatkan hasil bahwa struktur modal, profitabilitas, dan struktur biaya tidak berpengaruh secara bersamaan terhadap nilai perusahaan. Nilai perusahaan, sedangkan profitabilitas dan struktur biaya tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, menurut penelitian dari Sujoko dan Uji Subiantoro pada tahun 2007 dengan judul Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham, Leverage,
dan faktor intern dan faktor ekstern terhadap nilai perusahaan, di mana mereka menggunakan metode analisis structural equation modeling dan mendapatkan hasil bahwa struktur kepemilikan, faktor intern dan faktor ekstern berpengaruh signifikan terhadap leverage, struktur kepemilikan, faktor ekstern, dan leverage berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, pengaruh hutang dan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur, yang dimana mendapatkan hasil bahwa hutang berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dan kepemilikan manajerial tidak mempunyai pengaruh positif. Selanjutnya, menurut Sulistiano pada tahun 2010 dengan judul Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Struktur Modal, dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006 hingga 2008. Metode yang digunakan adalah regresi berganda, sehingga hasil penelitian ini membuktikan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Struktur modal tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, ada menurut Mustafa dan Ahmad pada tahun 2011, yaitu dengan judul Agency Theory and Managerial Ownership, Evidence from Malaysia, dengan metode regresi berganda, yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial di berbagai segmen memiliki hubungan terbalik dengan total pemantauan biaya, yang dimana seperti diprediksi dalam teori agensi. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya di negara-negara barat. Selanjutnya, ada menurut Young's Analysa pada tahun 2011 dengan judul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, dan Kebijakan Dividen terhadap nilai perusahaan. Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2006 hingga 2008. Metode yang digunakan oleh Young's Analysa yaitu regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang pertama, ukuran perusahaan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, leverage mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Dan yang ketiga, profitabilitas mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Serta yang terakhir, kebijakan dividen mempunyai pengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, ada menurut peneliti dari Dewi Kusuma Wardani dan Sri Hermoningsih pada tahun 2011 dengan judul Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Nilai Perusahaan dengan Kinerja Keuangan dan Kebijakan Hutang sebagai variabel intervening. Yang dimana pada penelitian ini menggunakan metode path analysis, sehingga mendapatkan hasil bahwa di Indonesia struktur kepemilikan yang ditunjukkan oleh insider ownership tidak memiliki hubungan dengan kebijakan hutang. Lalu yang kedua, ada struktur kepemilikan yang ditunjukkan oleh insider ownership memiliki hubungan dengan kinerja keuangan. Lalu yang ketiga, kebijakan hutang tidak mempengaruhi nilai perusahaan yang diproksi oleh harga saham.
Lalu yang keempat, ada pengaruh positif kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. Serta yang terakhir, tidak ada pengaruh struktur kepemilikan terhadap nilai perusahaan melalui kebijakan hutang dan kinerja keuangan sebagai variabel intervening. Selanjutnya ada menurut Hersinta Sahara, Kartika Kendra, Titi Sari, dan Purnama Sidi pada tahun 2022 dengan judul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Struktur Modal, Leverage, dan Kepemilikan Institusional terhadap nilai perusahaan. Pada penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda, sehingga dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, struktur modal, dan leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sedangkan institutional ownership tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan atau price book value. Selanjutnya juga ada peneliti menurut Siti Wulandari, Endang Masitoh, dan Purnama Sidi dengan judul Pengaruh Profitabilitas, Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Perusahaan, dan Struktur Aset terhadap nilai perusahaan, yang mendapatkan hasil bahwa profitabilitas, struktur modal, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dan pertumbuhan perusahaan, struktur aktiva tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya juga ada peneliti menurut Evita Kusuma Hayati, Eni Indriani, dan Yusli Mariadi pada tahun 2022. Yang dimana dengan judul Pengaruh Struktur Modal, Likuiditas, dan Profitabilitas terhadap nilai perusahaan di perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek periode 2016 hingga 2020. Metode yang digunakan oleh penelitian ini adalah metode asosiatif, sebab akibat, atau kausal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa struktur modal tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Begitu juga dengan likuiditas, tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan, namun profitabilitas di sini memiliki pengaruh secara parsial terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, ada peneliti menurut Rita Satria dan Tia Widiawati, di mana dengan judul Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kebijakan Hutang terhadap Nilai Perusahaan, Studi empiris pada perusahaan manufaktur subsektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek periode 2012 hingga 2021. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode asosiatif dan purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian, yang dimana penelitian institusional tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dan kebijakan hutang tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, ada penelitian menurut Nandira Latisha Sarjita pada tahun 2022, yang dimana dengan judul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional terhadap nilai perusahaan. Studi empiris pada sektor industri food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 hingga 2019.
Metode yang digunakan oleh penelitian ini adalah analisis linear berganda dengan menggunakan SPSS atau Statistical Analysis Software. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, kepemilikan perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dan kepemilikan institusional juga tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai literatur review. Yang pertama ada nilai perusahaan. Nilai perusahaan adalah persepsi investor terhadap perusahaan atau sering dikaitkan dengan harga saham. Nilai-nilai perusahaan dibentuk oleh indikator pasar saham, sangat dipengaruhi oleh peluang investasi. Pengeluaran modal adalah sinyal positif untuk investasi manajer terhadap pertumbuhan masa depan perusahaan, yaitu untuk meningkatkan harga saham sebagai indikator nilai perusahaan. Harga saham yang tinggi juga meningkatkan nilai perusahaan. Selanjutnya, tujuan utama dari perusahaan itu adalah untuk memaksimalkan keuntungan, kemakmuran, terutama bagi pemegang sahamnya. Datang dengan usaha meningkatkan atau memaksimalkan nilai pasar saham perusahaan. Sasaran ini merupakan rancangan karena dalam praktiknya, sasaran selalu dipengaruhi oleh keputusan-keputusan di bidang keuangan. Sehingga nilai itu adalah sesuatu yang diinginkan ketika nilai itu positif dalam arti menguntungkan atau menyenangkan dan nyaman bagi yang bersangkutan diperoleh untuk memuaskan kepentingan masing-masing ke dalam nilai tersebut. Di sisi lain, nilai adalah sesuatu yang tidak diinginkan bila nilainya negatif, dalam arti merusak atau mempersulit pihak yang menerimanya nanti untuk mempengaruhi kepentingan pihak tersebut sedemikian rupa sehingga menghindari nilai tersebut. Sehingga nilai perusahaan juga merupakan pencapaian perusahaan sebagai tanda kepercayaan masyarakat setelah perusahaan melalui proses yang sangat panjang, yaitu dari awal berdirinya perusahaan tersebut hingga saat ini. Nilai tetap adalah harga yang dapat dijual dengan harga yang disepakati, yang dibayarkan oleh pembeli. Harga saham yang tinggi juga dapat meningkatkan nilai perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan para investornya. Harga saham yang rendah juga mempengaruhi rendahnya nilai perusahaan, yang juga membuat investor mempersepsikan perusahaan yang kurang baik. Hal ini dikarenakan harga saham, gambaran umum tentang nilai aset perusahaan, benar-benar membuat perbedaan peluang investasi. Sehingga bahwa dengan peluang investasi memberi sinyal positif terhadap pertumbuhan perusahaan masa depan yang dapat meningkatkan harga. Selanjutnya, yang kedua itu ada struktur modal. Struktur modal merupakan kombinasi antara utang dan ekuitas dalam struktur keuangan jangka panjang perusahaan. Struktur modal merupakan isu penting bagi perusahaan karena baik atau buruknya struktur modal dapat berdampak langsung pada kondisi keuangan perusahaan yang pada akhirnya mempengaruhi nilai perusahaan. Menurut Brigham F. and Houston tahun 2010. Yang dimana definisi struktur modal itu sangat banyak. Salah satunya struktur modal merupakan beban konstan yang tercermin dalam saldo ekuitas dan utang jangka panjang.
yaitu yang dimana bagian dari pembiayaan permanen jangka panjang atau modal entitas yang diwakili oleh hutang, saham preferen, dan saham biasa. Sehingga struktur modal itu adalah kombinasi antara ekuitas dan hutang jangka panjang dalam pembiayaan jangka panjang. Selanjutnya, itu ada kepemilikan institusional. Menurut Jensen and McLean, 1976, berpendapat bahwa kepemilikan institusional memainkan peran yang sangat penting dalam meminimalkan konflik pemangku kepentingan. Ini terjadi antara manajer dan pemegang saham. Kepemilikan institusional berperan penting dalam pengendalian manajemen karena kepemilikan institusional mendorong pengawasan yang lebih optimal. Selain itu, keberadaan investor institusi dipandang sebagai mekanisme kontrol yang efektif dalam semua keputusan administratif. Itu tergantung investornya terlibat dalam pengambilan keputusan strategis. Jadi tidak mudah percaya pada manipulasi pendapatan. Kepemilikan institusional mengacu pada saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau institusi seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan pemilik institusi lainnya. Kepemilikan institusional juga berperan sangat penting dalam pengendalian manajemen, karena kepemilikan institusional mendorong pengawasan yang lebih optimal. Kontrol seperti itu tentu menjamin kemakmuran pemegang sahamnya. Pengaruh pemilik institusi sebagai pengendali ditekan oleh investasi mereka yang signifikan di pasar modal. Kepemilikan institusional yang tinggi mengarah pada peningkatan pengawasan oleh investor institusional untuk mencegah perilaku oportunistik oleh manajer. Pemegang saham institusional dengan kepemilikan besar memiliki insentif untuk mengendalikan pengambilan keputusan perusahaan. Sehingga bahwa semakin besar kepemilikan lembaga keuangan, maka semakin besar pula kekuatan suara dan insentif untuk mengoptimalkan nilai perusahaan tersebut. Selanjutnya, ada profitabilitas yang menyatakan bahwa profitabilitas adalah keuntungan perusahaan dari penjualan. Profitabilitas memainkan peran penting dalam semua aspek bisnis karena dapat menunjukkan efisiensi bisnis dan mencerminkan kinerja bisnis. Selain itu, profitabilitas juga menunjukkan bahwa perusahaan membagikan return yang lebih banyak kepada investor. Sehingga profitabilitas dapat memberikan indikator yang berguna dalam mengevaluasi efisiensi operasi perusahaan. Dalam hal ini, metrik profitabilitas menunjukkan efek gabungan dari likuiditas, manajemen kekayaan, dan utang pada intinya. Profitabilitas juga menunjukkan keseimbangan antara pendapatan dan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan pada tingkat operasional yang berbeda. Sehingga hubungan tersebut mencerminkan efisiensi dan keberhasilan manajemen secara keseluruhan. Sehingga profitabilitas juga menunjukkan keseimbangan antara pendapatan dan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan pada tingkat operasional yang berbeda. Sehingga hubungan tersebut mencerminkan efisiensi dan keberhasilan manajemen secara keseluruhan. Menggunakan perbandingan antara berbagai bagian laporan keuangan, terutama antara neraca dan laporan laba rugi,
pengukuran dapat dilakukan selama beberapa periode penggunaan. Tujuannya itu apa sih? Yaitu untuk melihat perkembangan perusahaan, baik menurun atau meningkat selama periode waktu tertentu, dan mencari alasan dari perubahan tersebut. Investor juga atau investasi saham perusahaan tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai berdasarkan kinerja. Semakin besar kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada saat itu, maka semakin tinggi pengembalian yang diharapkan oleh investor. Semakin jadi perusahaan semakin berkembang. Selanjutnya ada pengembangan hipotesis. Di sini struktur modal, kepemilikan institusional, dan profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hipotesis yang pertama, struktur modal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Yang dimana karena struktur modal memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan, maka tingkat penggunaan utang yang relatif tinggi akan menyebabkan pelaku usaha meningkatkan pengeluaran per bisnisnya di masa mendatang. Struktur pendanaan perusahaan adalah pernyataan tentang sejumlah perusahaan lama yang menggunakan pendanaan pinjaman. Berdasarkan teori perusahaan sinyal yang tadi disebutkan, bahwa yang memiliki tingkat ambang batas tinggi yang digunakan untuk memodifikasi kontrak, disimpulkan bahwa perusahaan tersebut memiliki praktik bisnis inti yang sehat. Menurut Irwati tahun 2022, perusahaan dapat menggunakan utang sebagai sumber pendanaan untuk mempertahankan pertumbuhan perusahaan karena investor mungkin melihat mengapa sih penting bagi bisnis untuk memiliki basis pelanggan yang besar. Maka muncullah hipotesis yang pertama, yaitu struktur modal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Lalu, yang kedua, kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Di mana kepemilikan saham oleh perusahaan atau investor institusional dapat menjamin kemakmuran investor karena sistem pemantauan perusahaan yang baik, sehingga dapat pula didefinisikan sebagai kepemilikan oleh institusi, yakni keaktifan pihak pemegang saham yang berasal dari perusahaan sebagai pemilik bagian saham perusahaan. Hanya bisnis dengan sekuritas yang dapat dipatok secara dominan yang dapat memiliki agen pemantau yang diluncurkan oleh lembaga pemegang saham. Manajer akan lebih berhati-hati dalam menyampaikan pesan. Investor juga akan semakin paham ketika reputasi institusional perusahaan semakin kuat. Maka hal ini menyebabkan harga saham suatu perusahaan meningkat. Sehingga muncul hipotesis yang kedua, yaitu kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, hipotesis yang ketiga, yaitu profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang dimana profitabilitas merupakan kriteria perusahaan dalam menerapkan tenaga kerja, yaitu menurut Sahara et al. Tahun 2022, bisnis dengan profitabilitas yang tinggi memiliki keunggulan kompetitif karena mereka dapat memanfaatkan sumber dayanya secara efektif untuk memberikan hasil yang pada akhirnya menandakan dimulainya era bisnis baru bagi bisnis tersebut. Hal ini memungkinkan investor untuk melihat potensi pertumbuhan yang mungkin dialami bisnis di masa depan, yang akan meningkatkan rasa urgensi mereka dalam pengiriman barang. Banyaknya investor yang akan bertarung terhadap perusahaan akan menyebabkan penurunan harga saham perusahaan tersebut yang akan mengakibatkan penurunan harga per sahamnya. Hal ini
Sejalan dengan pernyataan dari Kusumawati dan Rosadi tahun 2018, dan menurut Ramdonah et al. 2019, bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap valuasi perusahaan. Maka muncul hipotesis yang ketiga, profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan teknik pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yang bertujuan untuk memastikan bahwa sampel yang dikumpulkan mewakili populasi umum dan dapat memberikan informasi yang relevan untuk penelitian. Selanjutnya ada populasi. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar dan aktif di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 yang termasuk dalam perusahaan manufaktur, subsektor makanan dan minuman. Selanjutnya, untuk kriteria sampel, kriteria perusahaan yang dipilih untuk sampel penelitian ini adalah sebagai berikut. Ada 3. Yang pertama, perusahaan manufaktur subsektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 hingga 2022. Yang kedua, perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan periode 2017 hingga 2022. Yang ketiga, perusahaan yang diliti memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan selama periode pengamatan. Lalu juga ada objek penelitian. Dari penelitian ini, penulis meneliti tentang pengaruh struktur modal, kepemilikan institusional, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Objek yang digunakan yaitu perusahaan manufaktur, subsektor food and beverage, yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan melaporkan laporan keuangan tahunan berturut-turut selama periode 2017 hingga 2022. Desain dari penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah studi ilmiah yang sistematis tentang bagian-bagian dan fenomena serta hubungannya. Selanjutnya ada operasionalisasi variabel. Yang pertama, nilai perusahaan dengan rumus PBV atau Price Book Value sama dengan harga saham per lembar saham dibagi nilai buku per lembar saham. Karena PBV adalah rasio harga saham terhadap nilai buku. PBV menunjukkan sejauh mana suatu perusahaan dapat menciptakan nilai perusahaan relatif terhadap modal yang ditanamkan. Dengan demikian, semakin tinggi price book value, semakin baik posisi perusahaan dalam menciptakan nilai bagi pemegang saham. Menentukan keberadaan price book value sangat penting bagi investor, strategi investasi di pasar modal. Berdasarkan nilai price book value, investor dapat melakukan hal yang sama, memprediksi saham yang undervalue atau overvalue. Untuk menentukan strategi investasi yang diharapkan, investor mendapatkan dividen dan capital gain yang tinggi. Sehingga muncul rumus price book value sama dengan harga saham per lembar saham dibagi nilai buku per lembar saham. Lalu yang kedua, itu ada struktur modal. Struktur modal yang lebih optimal dari perusahaan menghasilkan pengembalian optimal, sehingga tidak hanya perusahaan yang mendapatkan keuntungan, tetapi pemegang saham juga diuntungkan. Saat mengukur, struktur modal dapat diukur dengan hutang terhadap rasio aset atau DER, yang merupakan perbandingan total hutang dan semua kekayaan. Struktur modal
dapat dihitung dengan rasio ekuitas atau DER adalah keseimbangan antara penggunaan ekuitas bila Anda menggunakan pinjaman jangka panjang. Pertanyaannya adalah berapa sih ekuitas dan berapa banyak modal pinjaman harus digunakan untuk perusahaan dengan tingkat produksi modal yang optimal, sehingga pengembalian dapat optimal. Jadi tidak hanya untuk perusahaan untuk menerima manfaat. Itu sebabnya investor biasanya lebih tertarik tingkat DER kurang dari 1. Karena jika DER lebih besar dari 1, menunjukkan bahwa utang semakin besar dan resiko perusahaan meningkat. Meningkatkan DER ke tingkat tertentu meminimalkan biaya modal. Tetapi jika menaikkannya terlalu besar, maka akan mengakibatkan kenaikan biaya modal. Sehingga menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu DER sama dengan total debt dibagi total equity. Selanjutnya ada kepemilikan institusional. Dengan rumus INST sama dengan jumlah saham yang dimiliki institusional dibagi total keseluruhan saham dikali 100%. Yang dimana tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional, sehingga dapat menghalangi perilaku manajer yang mementingkan kepentingannya sendiri, yang pada akhirnya akan merugikan pemilik perusahaan. Semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan, maka semakin besar pula kekuatan suara dan dorongan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan. Kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan indikator jumlah presentasi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusi dari seluruh jumlah modal saham yang beredar. Maka dapat dirumuskan bahwa INST sama dengan jumlah saham yang dimiliki institusional dibagi total keseluruhan saham dikali 100%. Selanjutnya ada profitabilitas dengan rumus ROA atau Return on Asset. Laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Rasio profitabilitas adalah metrik yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan bisnis realisasi keuntungan dengan mengukur tingkat efisiensi operasional dan efisiensi internal menggunakan properti mereka. Sehingga peneliti ini mengukur profitabilitas dengan menggunakan ROA. Rumus ROA yaitu laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Selanjutnya analisis data. Yang pertama analisis deskriptif. Yang kedua menggunakan model regresi data panel. Yaitu ada 3, ada common effect model, fixed effect model, dan random effect model. Yang pertama, teknik analisis statistik deskriptif adalah metode pengumpulan dan penyajian data untuk mengekstrak informasi yang berguna. Statistik deskriptif menggambarkan atau memberikan gambaran tentang objek penelitian dengan menggunakan data sampel atau populasi. Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran deskriptif tentang data yang kita miliki. Statistik yang menggambarkan nilai-nilai umum meliputi rata-rata, standar deviasi minimum, maksimum, dan penjumlahan. Metode statistik deskriptif data panel yang digunakan dalam penelitian ini memberikan nilai minimum dan maksimum. Cara untuk menghitung jumlah rata-rata dari distribusi frekuensi tergantung pada jenis representasi data menggunakan tabel distribusi frekuensi.
Rumus umum untuk menghitung mean atau rata-rata adalah rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Lalu yang pertama untuk menjelaskan common effect model, yaitu pendekatan data panel yang paling sederhana, karena hanya menggabungkan data time series dan data cross-sectional. Model ini tidak mempertimbangkan waktu atau ukuran individu, sehingga diasumsikan bahwa data bisnis berperilaku serupa di berbagai periode waktu. Metode ini dapat menggunakan pendekatan OLS atau metode kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel. Yang kedua ada fixed effect model. Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat dikompensasi oleh perbedaan bagian. Evaluasi model data panel fixed effect menggunakan teknik variabel dummy untuk menangkap perbedaan antar perusahaan. Namun, kemiringan antara perusahaan adalah sama. Model estimasi ini sering disebut dengan teknik least squares dummy variable atau LDSV. Lalu yang ketiga ada random effect model. Model ini memperkirakan data panel di mana variabel pengganggu mungkin terkait dari waktu ke waktu dan lintas individu. Dalam model efek acak, perbedaan intercept disesuaikan dengan error term masing-masing perusahaan. Keunggulan model ini adalah menghilangkan heterokedasitas. Model ini juga dikenal dengan teknik error component model atau SEM atau Generalized Least Squares atau GLS. Selanjutnya, yang ketiga ada model regresi. Yang pertama uji Chow, yang kedua uji Hausman, yang ketiga uji Lagrange multiplier. Yang pertama uji Chow. Pengujian menentukan model efek tetap atau efek bersama yang paling tepat untuk estimasi data panel. Jika nilai F angkanya lebih besar dari F kritis, maka hipotesis nol ditolak. Artinya, model regresi data panel yang tepat adalah model efek tetap. Menurut Wijarno menyatakan bahwa pengambilan keputusan terhadap hipotesis dalam uji Chow dilakukan dengan menggunakan uji statistik F dan uji statistik log likelihood ratio. Hipotesis yang dibentuk dalam uji Chow itu ada dua. H0 menggunakan model common effect, HA menggunakan model fixed effect. Lalu yang kedua uji Hausman. Ini adalah uji statistik untuk memutuskan apakah model efek tetap atau model efek acak yang paling tepat. Ketika nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai critical square, C-square, ini berarti bahwa model yang tepat untuk regresi data panel adalah model efek tetap. Hipotesis yang dibentuk dalam uji Hausman itu ada dua. H0 random effect model, H1 fixed effect model. Lalu yang ketiga ada uji Lagrange multiplier. Ini adalah uji statistik untuk menentukan apakah model efek acak lebih baik daripada model efek umum. Jika nilai LM yang dihitung lebih besar dari nilai kritis chi-square, berarti bahwa model yang tepat untuk regresi data panel adalah model efek acak. Hipotesis yang ditentukan dalam uji LM adalah sebagai berikut. H0 common effect model, H1 random effect model. Selanjutnya, itu ada uji asumsi klasik. Yang pertama uji normalitas, yang kedua uji autokorelasi, yang ketiga uji heteroskedasitisitas,
Yang terakhir, uji multikolinearitas. Analisis regresi data panel menurut Agus Tribasuk, yaitu teknik regresi yang menggabungkan data deret waktu dengan data cross-sectional. Data panel merupakan gabungan dari data time series dan data cross-sectional. Data panel diterbitkan oleh Howells pada tahun 1990, bersifat cross-sectional dan juga banyak narasi. Yang pertama, uji asumsi klasik. Menurut Agus Tribasuk, regresi data panel adalah teknik regresi yang menggabungkan data deret waktu dengan data cross-sectional. 3 pendekatan biasanya digunakan untuk mengestimasi model regresi dari data panel. Uji standar klasik bertujuan untuk mengetahui akurasi model pada penelitian ini. Tes standar klasik itu ada 3. Yang pertama, uji normalitas. Menurut Imam Ghazal, uji normalitas digunakan untuk menguji apakah terdapat residual yang terdistribusi pada model regresi dalam penelitian ini normal atau tidak. Salah satu indikator model regresi yang baik adalah data yang berdistribusi normal. Distribusi dapat dikatakan normal jika dilakukan uji normalitas dengan jika nilai signifikansi keuntungan lebih dari 0,05 atau 5%, maka dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal. Dan jika nilai signifikansi keuntungan dikurang dari 0,05 atau di bawah 5%, maka dapat disimpulkan bahwa residual tidak berdistribusi normal. Lalu ada uji autokorelasi. Tujuan dari uji autokorelasi adalah untuk menguji apakah ada hubungan antara kesalahan palsu dalam model regresi linear, kesalahan confounding periode T pada periode T-1 atau sebelumnya. Autokorelasi muncul karena pengamatan berurutan terkait dari waktu ke waktu kedua. Terjadi karena kesalahan residual tidak terlepas dari kesatuan pengamatan ke pengamatan lainnya. Pilihan yang untuk digunakan uji Durbin-Watson digunakan untuk mengidentifikasi autokorelasi. Tes Durbin-Watson hanya digunakan untuk autokorelasi orde pertama dan memerlukan akuisisi. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamat ke pengamat lain. Dalam pengujian ini diharapkan heteroskedastisitas tidak terjadi, karena berarti model regresi linear berganda memiliki asumsi varians residual yang konstan. Maka hal ini dapat terjadi ketika data memiliki varian yang sistematik akibat manipulasi maupun kesalahan memasukkan data. Metode yang digunakan untuk uji ini adalah uji Glasser. Uji Glasser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Jika nilai profitabilitas pada seluruh variabel independen lebih dari 5%, maka model tersebut tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Lalu yang keempat, uji multikolinearitas. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Diharapkan pada pengujian ini, asumsi multikolinearitas tidak terjadi. Dalam penelitian ini, dilakukan uji multikolinearitas dengan melihat tabel koefisien korelasi antar variabel independen. Jika angka koefisien korelasi di bawah 0,85
Artinya, tidak terdapat gejala multikolenialitas. Sebaliknya, jika angka koefisien korelasi cukup tinggi, maka model regresi terjadi multikolenialitas. Selanjutnya, ada model regresi. Model yang digunakan pada penelitian ini yaitu PBV sama dengan beta 0 ditambah beta 1. Struktur modal ditambah beta 2, kepemilikan institusional, ditambah beta 3, profitabilitas, dan ditambah dengan error. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.